Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, mana fansnya PSG? Wah, ini kita sampai begadang gitu ya, sampai jam 2 dini hari tadi menyaksikan laga final Piala Champion atau Liga Champion yang mana dimenangkan oleh PSG yang adu penalti ini memang tidak bisa diprediksi siapa yang menang, walaupun Arsenal ya lebih dulu untuk unggulnya 1-0, akhirnya di remontada gitu ya, atau dibales lah akhirnya ya. Di babak adu penalti ini semuanya selesai dan PSG keluar menjadi juaranya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, buat fans Arsenal ini masih panjang gitu ya, dengan prospek yang cerah juga ke depannya. Pelatihnya juga masih saya pikir masih sanggup lah beberapa tahun di Arsenal lagi. Tapi ya sudahlah, kita kembali ke permasalahan yang sedang mendera tim kita tercinta, yaitu Persib Bandung ya teman-teman. Jadi punten pisan kalau memang sebelumnya kita ada sedikit intermezzo dan memang ada sedikit disclaimer gitu ya, bahwa kita sebisa mungkin menghadirkan satu kabar yang memang objektif teman-teman gitu ya. Makanya kita tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Jadi walaupun pahit harus kita beritakan. Jadi biar teman-teman Boboto juga punya satu standarisasi berita yang memang enakeun untuk didengerinya gitu. Jadi kalaupun yang salah katakanlah manajemen, ya kita beritakan. Kalau yang memang permasalahannya ada di pemain, ya kita juga beritakan. Jadi kita tidak memihak, jadi non-blok gitu ya teman-teman. Nah insya Allah lah kita juga punya kabar terbaru mengenai permasalahan manajemen Persib Bandung dengan Daisuke Sato. Nah ini biar teman-teman lebih paham lagi. Punten agak sedikit berat gitu ya penjelasannya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, kita mulai saja teman-teman, karena di sini juga sudah banyak pertanyaan dan salam sapa yang katanya kemarin nggak pernah dibacain, makanya sekarang kita akan bacakan. Sebelumnya kita clearkan dulu gitu ya masalah manajemen Persib Bandung dengan Daisuke Sato dari kacamata media yang kita memang objektif gitu ya, tidak memihak kanan kiri. Jadi teman-teman jangan kaget, jangan wah ternyata kia gitu ya. Nah ini teman-teman, ternyata yang kenapa Persib Bandung ada di transfer ban FIFA ternyata yang memang melaporkan adalah manajemen Persib Bandung tersendiri gitu ya. Jadi istilahnya bukan kasus lama, bukan kasus baru maksudnya, tapi kasus lama yang memang dibuka kembali lembarannya oleh Persib Bandung karena merasa ada janggal mengenai transfer atau pembayaran kompensasi ke Daisuke Sato. Nah menarik, jadi siap-siap. Sekali lagi ini agak berat pembahasannya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang pertama teman-teman, kita mulai dulu dari pemberitaan kemarin lah. Jadi katanya Daisuke Sato sudah banyak diserang sama Bobotoh katanya gitu ya di akun media sosialnya. Kenapa katanya kalau mau baik-baik mah ngomong aja ke manajemen, ngomong ini segala macam ke Persib, jangan apa-apa laporin ke FIFA. Nah akhirnya kan ya Daisuke Sato juga mengklarifikasi gitu ya, bahwa ini bukan masalah personal, katanya ini juga saya tidak ada masalah dengan manajemen Persib Bandung, dengan pemain, dengan banyak pemain Persib juga sahabat saya, bukan dengan Bobotoh. Jadi ini hanya menuntut hak saja. Jadi memang betul bukan permasalahan penunggakan gaji teman-teman, bukan masalah itu, hanya beberapa nilai kompensasi yang tidak sesuai kata Daisuke Sato gitu ya. Nah ini juga makanya kita clearkan dari kemarin, jangan menuduh salah satu individu, salah satu pihak
baik itu pun manajemen yang lama gitu ya, ataupun ya Daisuke Sato atau pihak-pihak yang lainnya. Jadi biar teman-teman juga tahu kita harus memiliki berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi itu klarifikasi dari Daisuke Sato kemarin, yang mana ini hanya mempertahankan hak yang dari awal memang tidak ada masalah. Ternyata di tengah ini oleh manajemen Persib sendiri yang sekarang gitu ya ada revisi gitu, sehingga loh kenapa gitu ya kompensasi yang harusnya saya terima kok di stop. Nah ini kenapa teman-teman? Jadi ada satu perkembangan yang baru, manajemen Persib Bandung di zamannya saat ini gitu ya, di eranya Kang Aditya, yang mana kan biasa suka ada audit internal gitu ya per berapa bulan, apalagi ini akhir musim sudah menjelang musim yang baru, tentu ada audit internal. Jadi audit internal ini ya meliputi ada finansial, ada ini, ada itu. Nah, ditemukanlah beberapa catatan gitu ya, atau pembiayaan, loh kok ini masih ayawai gitu ya, si Sato gitu ya, salah satu atau Daisuke Sato ini masih harus ada pembayaran-pembayaran. Jadi agak curiga gitu, kok nilainya gede banget. Jadi untuk Daisuke Sato ini kan dia dari 2023 harusnya kan kontraknya diperpanjang waktu di zaman Luis Milla sampai dengan 2025. Ternyata begitu Luis Milla keluar digantikan Boyan Hodak, tidak masuk Daisuke Sato ini dalam skema permainan Boyan Hodak. Makanya dilepaslah gitu ya dengan sisa kontrak 2 tahun. Nah, sisa kontrak 2 tahun ini Persib Bandung harus membayar nilai kompensasi senilai 3 miliar lebih, atau kita bulatkan dulu saja supaya tidak pusing gitu ya, senilai 3 miliar. Jadi kontrak Daisuke Sato ketika mempunyai kontrak 2 tahun di Persib Bandung dan diterminasi atau istilahnya mah dilepas sama Persib Bandung gitu ya, tidak dilanjutkan kontraknya, Persib Bandung harus membayar biaya kompensasi senilai 3 miliar rupiah. Nah, 3 miliar rupiah ini kan tentu berat kalau langsung dibayar cash gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Waktu itu di zamannya Pak Teddy Cahyono, di manajemen Pak Teddy Cahyono, dicicil gitu ya, dicicil ke Daisuke Sato per bulan ya, katakanlah sekian ratus juta gitu ya, selama berapa tahun gitu ya perjanjiannya. Nah, ini ada di surat perjanjiannya, selama berapa tahun dicicil. Jadi tidak langsung dibayar nih kompensasinya senilai sekian 3M, enggak teman-teman gitu ya. Jadi ada prosesnya. Nah, di zaman Kang Aditya sekarang, di era manajemen yang baru sekarang, begitu dilihat kok perasaan gede banget gitu ya. Apakah memang sebesar ini pengeluarannya untuk seorang Daisuke Sato yang setiap bulan atau setiap tahun dibayarkan gitu ya untuk nilai kompensasinya? Nah, makanya direview, ternyata ada menemukan sedikit apa ya, celah yang memang kayaknya nggak segitu gitu ya. Kayaknya katakanlah kita berasumsi Daisuke Sato harus dilunasi untuk kompensasinya katakanlah selama 3 tahun, sebulannya atau setahunnya 1M gitu, 1M lah gitu ya. Jadi setiap bulannya bisa dibilang katakanlah bisa 150 juta gitu ya, bisa ya 100 juta. Nah, harusnya ini tuh kurang dari ini menurut manajemen Persib Bandung yang era sekarang gitu ya, di era Kang Adit ini. Jadi wah, ini kegedean, kayaknya nggak segini gitu ya, harusnya lebih dari atau kurang dari itu. Nah, dicarilah kesalahannya gimana, ternyata ada di salah satu pasal di FIFA gitu ya, yang mengatakan bahwa ketika pemain itu diterminasi, ketika pindah ke klub yang lain atau ke klub barunya, kalau klub barunya ini menggaji pemainnya lebih tinggi daripada gaji di Persib Bandung, maka dinyatakan ya Persib bebas dari segala kompensasi tersebut. Tapi kalau pembayaran gaji di klub yang
setelah diterminasi ini, setelah keluar dari Persib Bandung itu lebih kecil dari Persib Bandung, otomatis ya Persib harus membayarkan kompensasi senilai yang sudah tertuang di kontrak awal dengan dengan sang pemainnya gitu ya, dengan Daisuke Satonya. Nah, makanya Kang Adit mungkin ya namanya apa ya, harus evaluasi, harus audit sana sini gitu ya. Nah, mungkin nyari tahu si Daisuke Sato ini teh berapa sih gajinya kira-kira di klub yang itu. Masa sih harusnya kan katakanlah digaji di Persib sebulannya 150 juta, tapi di klub barunya masa cuma 30 juta. Jomplang pisan gitu ya, dari 150 juta ke 30 juta katakan begitu, ini asumsi saja. Nah, agak curiga, harusnya kalaupun memang nggak turun sejauh itu, mungkin hanya 100 juta di Persib 130, di klub barunya ya mungkin 100 juta itu ya masih masuk akal. Tapi kalau ini turunnya jauh banget gitu ya, kok bisa? Nah, makanya ada kecurigaan dari manajemen Persib Bandung era Kang Aditya sekarang gitu ya, dengan ya terminasi kontrak dari Daisuke Sato. Makanya diajukanlah ke CAS atau CAS ini kayak pengadilan olahraga internasional. Jadi bukan hanya sepak bola saja yang bisa mengadukan alasan macam-macam gitu ya, alasan kontrak, alasan pemain dan lain sebagainya. Jadi semua bidang olahraga bisa disidang di mahkamah internasional lah istilahnya mah gitu ya, di pengadilan internasional. Nah, di sidang CAS ini manajemen Persib Bandung mengajukan peninjauan kembali untuk masalah kontrak Daisuke Sato di klub barunya setelah lepas dari Persib Bandung di tahun 2023, teman-teman gitu ya. Nah, ini akhirnya berjalan beberapa bulan gitu ya. 2 bulan yang lalu baru ada jawaban. 2 bulan yang lalu, ingat teman-teman, 2 bulan yang lalu ada jawaban dari sidang CAS ini bahwa oh iya mungkin ada kesalahan gitu ya daripada pengajuan data-data yang diserahkan oleh pihak Daisuke Sato kepada manajemen Persib Bandung gitu ya, di era Teddy Cahyono, Pak Teddy Cahyono dulu lah. Jadi ya sidang CAS mengabulkan permintaan dari manajemen Persib Bandung yang di era Kang Adit ini. Awalnya Persib Bandung harus membayarkan kan kontrak terminasi Sato yang masih punya sisa kontrak 2 tahun ini 3M gitu ya. Ternyata harus dibayarkan hanya 2,7M saja, teman-teman. Jadi inilah inti permasalahannya, yang harusnya Daisuke Sato dibayar 3M di zaman Pak Teddy Cahyono ini ya nggak masalah katanya, oke dibayar 3M tapi dicicil ya tiap bulan. Nah, di era Kang Aditya ini begitu direview, begitu di audit gitu ya, kayaknya nggak mungkin gitu ya kita harus bayar 3M, kayaknya ada kesalahan di kontraknya gitu ya. Kontrak terminasinya ternyata dikabulin nih ketika melakukan peninjauan kembali, yang harus dibayar 3M jadi 2,7M. Nah, disinilah Sato menggugat haknya, loh ini kan sudah berjalan gitu ya, kenapa hak saya tiba-tiba di stop gitu ya. Karena ketimpangan masalah nilai kontrak inilah yang menjadikan Persib Bandung di ban gitu ya oleh FIFA. Namun teman-teman, sekali lagi ini tidak berpengaruh lebih jauh, karena untuk transfer ban ini Persib Bandung hanya tidak bisa mendaftarkan pemain baru saja ke PSSI ataupun yang ke FIFA langsung gitu ya. Jadi tidak bisa dilakukan registrasi pemain baru oleh FIFA jika memang Persib Bandung ingin musim depan ya melampirkan pemain baru, katakanlah gitu ya. Namun ya ini juga nggak lama lah, insya Allah nggak lama teman-teman. Manajemen Persib Bandung sedang membicarakan masalah kontraknya juga dengan Daisuke Sato juga gitu ya, menjelaskan rincian-rincian biayanya, kenapa sih yang awalnya kita harus bayar 3M kita kurangin 2,7M, karena itu kan hasil keputusan sidang CAS internasional gitu ya. Makanya ya Daisuke Sato juga di sini lagi berpikir gitu ya, mungkin tidak bisa langsung ngasih jawabannya, makanya
hanya baru bisa ngasih klarifikasi saja. Tapi intinya adalah ya manajemen Persib Bandung akan terus memberikan hak-haknya Daisuke Sato, tapi dengan yaitu tadi dengan penyesuaian yang harusnya 3M menjadi 2,7M karena ada kesalahan nilai terminasi gitu ya. Nah inilah mudah-mudahan ya kita juga semakin paham lagi untuk situasi yang terjadi, tidak ikut-ikutan apa ya ngomong yang belum tahu gitu ya teman-teman. Makanya ya mudah-mudahan lah setelah melihat video ini teman-teman juga semakin bisa lebih paham lagi apa yang terjadi. Intinya mah pembayaran terminasi yang harus diterima Daisuke Sato dari 3M itu harus berkurang ke 2,7M. Makanya manajemen Persib Bandung era Kang Adit ini merasa oh harusnya cicilan ke Daisuke Sato tuh tidak sebesar ini setiap bulan atau setiap tahunnya. Makanya ya itulah Daisuke Sato menolak gitu ya jika memang dikurangi untuk haknya, karena dari awal di zaman era Pak Teddy Cahyono ya nggak masalah, kenapa di era Kang Adit ini yang bermasalah katanya gitu ya. Jadi kita doakan sajalah segera rampung gitu ya permasalahannya. Insya Allah untuk musim baru masih 2,5 bulan lagi gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah teman-teman dengan transfer ban ini. Banyak juga yang nanya, aduh Persib kumaha nggak bisa beli pemain, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nggak, jadi yang hanya berpengaruh adalah Persib Bandung belum bisa mendaftarkan pemain baru saja ke PSSI yang belum bisa diakui oleh FIFA gitu ya. Kalau memang mau melepas pemain masih bisa, kalaupun mau beli pemain bisa teman-teman, tapi belum bisa didaftarkan. Ya kan baik gitu ya, kan didaftarin mah masih lama ini untuk musim kompetisinya. Jadi ya nggak masalah, sekarang tidak ada hambatan gitu ya, lagi berburu pemain baru juga oke gitu ya, lagi on progress. Lalu juga untuk pemain-pemain yang mungkin akan diperpanjang kontraknya juga tidak ada masalah gitu ya, yang sedang masih ada pembicaraan atau yang memang pemain yang akan memutuskan keluar dari Persib Bandung juga ya nggak masalah gitu ya. Jadi tidak ada hal yang memang membatasi kegiatan transfer Persib Bandung ketika mendapatkan ban dari FIFA ini, karena bukan hanya Persib Bandung, beberapa tim besar pun bahkan di dunia gitu ya, bukan hanya di Liga Indonesia saja pernah mengalami hal serupa gitu. Jadi ya ada yang mengalami keterlambatan bayar gaji atau memang tidak digaji berapa bulan. Ada juga makanya PSBS Biak masuk tuh di transfer ban FIFA, karena itu mah lumayan berat banget lah, karena tidak menggaji pemain gitu ya, tidak membayar hak pemain. Kalau ini mah agak sedikit khusus, permasalahan manajemen Persib dengan Daisuke Sato ini agak sedikit khusus gitu ya. Makanya ya mudah-mudahan segera selesai saja gitu teman-teman. Baik, ini beberapa pertanyaan dan beberapa teman-teman yang ingin disapa saja, atau lebih enaknya mah ya yang disapa dulu aja ya. Dari kemarin kan soalnya minta banget. Nah, kita bacakan teman-teman yang ingin disapa. Ada dari Kang Asnur di Gado Bangkong, ada juga Bon Jopi di Ujung Berung, ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga Kang Riyad Kurnia di Indihiyang, ada juga Mang Dahya di Limbangan Garut, ada Kang Agung di Cimareme, ada Cimareme Gang Cipta Karya, ada juga Kang Afif di Selangor Malaysia, ada juga Bobotoh di Sumedang, ada juga Bobotoh di Cilengkrang 2, Bon Jopi Cilengkrang 2 katanya. Ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Bobotoh di Tanjung Siang Subang, ada di Tanjung Barat Jakarta Selatan, ada di Gading Serpong Tangerang, ada Kang Denny Mahardika di Bale Endah, ada Bobotoh di Bekasi, ada di Ciawi Tasik juga, ada Kang Nanang Tiger Boy di Manonjaya Tasik, ada juga Kang Adul di Cianjur Nyakseni, ada juga Bobotoh di Kadungora Garut Kang Haikal, ada juga Bobotoh di Mulya Jaya Kuningan Timur, ada juga
juga bobotoh di Sarijadi Bandung, ada Abah di Cigadung, ada Boboko di Sulaiman Margahayu, ada juga Viking Ranjeng, ada juga Kang Wayang Ejawanta, Viking Undercurrent, Kaohsiung Taiwan, ada juga Kang Ali di Ciwaru Kuningan, ada Kang Jatman Bonjopi Lapang Gumbira Nagrak Selatan Sukabumi, ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek, ada juga Abah di Sindang Panon Purwakarta, ada juga boboto di Haur Kuningan, ada juga Kang Iwan di Ciparai, ada juga Kang Ujang di Korea Selatan, ada juga boboto di Tampomas Sumedang Lerang, ada juga boboto di Cigedang Luragung Kuningan, ada juga Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk, ada juga Abah Hari di Jogja, ada juga boboto di Lewi Kuda Luragung Kuningan, ada juga Kang Yayan di Pangulah Selatan Kota Baru, ada juga Abah Uto di Cipatat Kabupaten Bandung Barat, dan terakhir mungkin di sini ada Kang Adul Viking Ciawi Tasik gitu ya. Hatur nuhun bobotoh yang sudah bergabung, mudah-mudahan bisa mendapatkan satu pandangan baru lagi mengenai situasi terbaru mengenai Persib Bandung gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.